Kita harus menyediakan diri kita untuk selalu siap dikoreksi dan dibentuk serta diperbaharui oleh Tuhan. Memang tidak banyak orang yang mau mengevaluasi diri tentang kondisi hatinya. Bahkan seringkali kita berpura-pura dan berusaha menutup-nutupi hati kita dengan berbagai upaya agar orang lain tidak tahu yang sebenarnya. Shalom, sahabat Lentera Injil TV. Berjumpa lagi bersama saya dalam program Kabar Baik hari ini. Kabar Baik hari ini tentang jagalah hati. Mari kita baca Amsal pasal yang keempat, ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Alkitab mengajarkan kepada kita semua supaya kita menjaga hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jika hati kita baik, maka apa yang keluar dari hidup kita pasti baik. Sebaliknya, jika hati kita tidak baik, maka yang keluar dari hidup kita juga pasti tidak baik. Tidak ada orang yang bisa mengetahui dengan tepat apa yang sedang ada di dalam hati seseorang. Oleh karena itu, ada pepatah yang mengatakan, dalamnya laut dapat diduga, dalamnya hati siapa tahu. Hati adalah bagian dari diri kita yang memang tersembunyi dan tidak terlihat dari luar. Dan sebagai anak Tuhan, tentu saja fokus kita bukan memperbaiki apa yang nampak dari luar, yang dilihat oleh orang, tetapi memperbaiki apa yang ada di dalam hati. Memang sulit bagi kita untuk mengendalikan hati, tetapi puji Tuhan, kita punya Allah yang tahu keterbatasan kita. Untuk itu, izinkan Tuhan Yesus bertakhta dan memerintah dalam hati kita, supaya apa yang keluar dari hidup kita memancarkan kemuliaan Tuhan. Mari kita belajar dari hidup Daud yang tidak pernah berhenti memohon kepada Tuhan agar Tuhan senantiasa menyelidiki hatinya. Daud berkata, "Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku, ujilah aku, dan kenalah pikiran-pikiranku." Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita harus menyediakan diri kita untuk selalu siap dikoreksi dan dibentuk serta diperbaharui oleh Tuhan. Memang tidak banyak orang yang mau mengevaluasi diri tentang kondisi hatinya, karena hal ini membutuhkan kerendahan hati. Bahkan seringkali kita berpura-pura dan berusaha menutup-nutupi hati kita dengan berbagai upaya agar orang lain tidak tahu yang sebenarnya. Kita harus sadar dan tahu bahwa iblis punya banyak cara untuk menipu dan memprovokasi hati kita, sehingga kita mudah sekali berbuat jahat. Untuk itu, mari jaga hati kita dengan segala kewaspadaan, karena hati bisa diibaratkan seperti sumber mata air. Bila sumbernya kotor, maka kotorlah airnya. Namun, bila sumbernya bersih, maka bersihlah airnya. Dengan kata lain, apa yang ada di dalam hati seseorang pasti akan terefleksi dalam ucapan dan tindakannya. Kalau hati kita tidak beres, maka segala ucapan dan tindakan kita pun pasti tidak akan beres. Saudaraku, ingatlah bahwa hidup yang kita jalani saat ini adalah pancaran dari apa yang ada di dalam hati kita. Kalau hati kita benar, maka jalan kita pun pasti akan benar. Oleh karena itu, isilah terus hati kita dengan firman Tuhan dan mintalah Tuhan
untuk menyelidiki hati kita, supaya perbuatan hidup kita pun benar, serta izinkan Tuhan Yesus bertakhta dan memerintah hati kita, supaya apa yang keluar dari hidup kita memancarkan terang Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun kita berada dan apapun yang kita kerjakan saat ini, mari jaga hati kita tetap murni di hadapan Tuhan, supaya orang lain dapat melihat dengan jelas bahwa hanya Tuhan saja yang sedang bertakhta di hati kita. Mari terus dengarkan kabar baik, karena hanya dengan kabar baik kita akan damai dan selamat.